Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB. Patch terbaru Mobile Legends Bang Bang. Jadi setelah 2 bulan, kalau nggak salah terakhir kan patch baru tuh bulan Maret ya. Bener-bener persis sebelum digelarnya playoff. Dan itu kebetulan 2 bulan setelahnya baru ada patch terbaru. Dan itu adalah bulan Mei kali ini. Gua nggak bisa bilang ini major patch karena ini bukan patch yang buat emblem baru ya kan. Karena kalau di in-game teman-teman bisa lihat emblemnya masih emblem lama. Cuma ntar per jam 3 sore, ini seharusnya udah diupload sih videonya kalau jam 3 sore ya, itu akan ada hero baru Novaria. Jadi cuma itu aja untuk perubahan hero-nya, dan sisanya itu adalah buff, nerf, sama battlefield adjustment. Beberapa ada yang diubah, tapi gue masih merasa ini tuh minor patch. Walaupun emang yang di buff, yang di nerf, yang di adjust tuh lumayan banyak. Tapi kalau menurut teman-teman, kira-kira ini termasuk ke minor patch atau major patch? Coba tulis di kolom komentar. Dan langsung kita bedah aja nih, satu demi satu, apa aja yang diubah di patch terbaru bulan Mei kali ini. Kita bakal lihat nih buat season 28 atau mungkin tanggalnya ya kan, 515 yang baru di update tanggal 16 lebih tepatnya. Gua merasa ini banyak banget tuh, lihat ada yang di nerf, ada yang di buff ya kan. Dan make sure aja buat teman-teman yang mempertanyakan soal emblem, ya emblem masih pakai emblem yang lama ya kan. Jadi masih belum ada perubahan banyak. So kita start dari hero adjustment terlebih dahulu kali ya. Kita bakal masuk ke custom room dan seperti biasa kita akan bedah satu-satu dari skillnya. Yang pertama kita mulai dari Minotaur. Jadi Minotaur ini memiliki efek pasif baru, yang dimana revamp efek dari pasifnya ini tuh ada di skill 1 dan skill 2 nya sebenarnya. Jadi tiap kali Minotaur ngasih efek stun ke musuh, dia tuh bakal ngasih yang namanya hybrid defense atau mengurangi hybrid defense. Hybrid defense reduction ini tujuannya jelas, dia itu mengurangi physical dan magical defense musuh. Jadi kalau misalkan Minotaurnya ini jadi roamer atau jadi jungler dan dia punya mid laner sama si gold laner physical damage, magical damage, masuk semua damage-nya tuh ke musuh kalian. Dan sementara untuk skill 2-nya, kalau misalkan Minotaur ngasih heal ke teman-temannya ini bakal meningkatkan hybrid defense. Jadi kebalikannya dari skill 1, kalau skill 1 kena ke musuh, itu bakal ngasih efek defense hybrid reduction. Dan kalau ngasih heal ke temen, dia bakal ningkatin defense untuk teman kita sendiri. Kayak gitu teman-teman ya. Lalu perubahan Minotaur juga ada di skill 1-nya. Mungkin teman-teman bisa lihat dari basic attack-nya dulu. Nih ya kan, dia kan 134. Kalau dia skill 1 kena, basic attack-nya bakal meningkat selama 2 detik. Dan ini bakal memberikan pengurangan movement speed kepada lawan kita. Kita ambil contoh kayak gini ya. Kita pakai yang patrolling bot nih. Ya kan, dia kan jalan nih. Ganggu banget nih, Jilong. Tunggu aku Layla. Hop, door ya kan. Tuh. Dia dikasih efek slow dan ada enhance dari basic attack-nya gitu loh. Jadi emang sekarang tuh Minotaur bakal meningkat untuk basic attack-nya berdasarkan efek crowd control yang connect. Begitu juga dengan ultimate-nya berarti harusnya. Ya ini membuat Minotaur bakal lumayan laku kalau misalkan jadi jungler ya. Atau sekalipun mau jadi roamer, fokusnya ya untuk nge-support teman aja, karena skill 2-nya tuh bakal ningkatin yang namanya hybrid defense gitu loh. Nih, skill 2. Set. Wow. Nah, kebetulan skill 2-nya juga di sini tuh menghapus efek tambahan attack speed, tapi ya defense-nya tadi kan udah meningkat. Jadi cukup adil lah menurut gua, dan untuk jeda waktunya ini lebih dipersingkat dari 12 detik minimal sampai dengan minimal di 10 detik. Dan maksimalnya tuh 7,5 detikan. Nah untuk ultimate-nya ini yang mungkin bakal disukain banyak orang ya. Karena buat sekarang Minotaur tuh udah gak perlu lagi nungguin rage-nya penuh. Dia udah bisa ultimate langsung. Cuma dia harus nungguin enrage modenya ini turun, ya kan. Baru nanti dia bisa menghitung kapan cooldown dari skill ultimate-nya. Lihat, baru tuh 1 menit kan. Nah, cuma yang gue lihat di sini, ini ultimate modenya Minotaur yang sekarang berkaitan sekali sama pasifnya juga. Karena kebetulan kalau misalkan Minotaur ini menggunakan ultimate ya kan, dia kan bakal masuk ke rage mode nih, ya kan. Contohnya kayak gini kan. Nih, enrage mode. Boom. Nah, dia masih gede nih. Kalau dia skill 1, itu hybrid defense yang akan berkurang dari musuh kita tuh akan berlipat ganda. Begitu juga dengan heal-nya. Nah ini membuat Minotaur ini kayaknya makin lebih powerful. Mau jadi jungler, mau jadi roamer, gue ngeliat potensinya dua-duanya oke sih. Yang penting kalian ya mungkin jangan sampai sia-siain ultimate-nya ya. Ini ultimate-nya udah dibikin gak pakai rage. Jadi berbijak-bijaklah dalam menggunakan ultimate Minotaur. Jangan sampai kalian
buka atau mencet ultimate Minotaur pas kalian nggak dapetin momen apapun gitu loh teman-teman. Selanjutnya ada Hylos yang dari pasifnya itu atributnya dia dikurangin 200 darah ya. Jadi kayaknya early start buat Hylos ini nggak begitu bagus sekarang karena darahnya cuma 2709. Cuma gua ngelihat ada potensi dari revamp skill satunya. Jadi revamp skill satunya Hylos itu sekarang dia bakal nambahin movement speed. Nah kayak gini. Dan kalau basic attack dia bakal ngasih efek stun. Jadi kalau kalian mungkin bingung, kita ambil kesimpulannya kayak Hylos tuh sekarang skill satunya mirip Hilda kali ya. Jadi dia bisa nambahin movement speed, basic attack dia nge-stun dan ngasih efek knockback. Dan ini tuh gini. Jadi sekarang skill satunya itu tuh nambahin movement speed selama 3 detik. Dan pelan-pelan bakal berkurang. Ih, so asik banget lu, ya kan? Nah, ini skill satunya bener-bener diubah banget dan membuat Hylos ini bisa jadi ganker yang mengejar juga. Kita ambil contoh gini, misalkan ada Zilong nih, Zilong lagi lari ya kan. Kita tambahin movement speed, pakein skill 2, basic attack aja. Kayak gini terus. Jadi connecting sama skill 2-nya gitu loh. Kayak skill 2-nya ngasih efek slow, skill satunya nambahin movement speed-nya Hylos. Tuh buat ngejar kayak gini. Terus basic attack. Apalagi seperti informasi yang ada di Mobile Legends-nya, skill 2-nya itu kan di nerf, tapi kan slow effect-nya nggak di nerf nih. Slow effect-nya tuh nge-stack tiap detik. Dan ini akan menguntungkan sekali bagi Hylos, apalagi kalau Hylos jungler. Karena kan kalau Hylos jungler kan dia bakal pegang ini nih orange buff. Nah, ngebuff cepet ya kan. Terus ada ginian, ada movement speed segala. Ke jungle juga connect untuk skill 1 efek revampnya. Dan yang paling terpenting adalah ultimate-nya sih. Nah, ultimate-nya kalau mungkin buat teman-teman yang bingung, kalau dulu kan ya Hylos buka ultimate langsung ada efek slow segala macam kan. Tapi buat sekarang bener-bener nggak cuma yang arah berlawanan. Misalkan kayak gini nih, Layla lagi lari, gue buka ultimate, dia bakal langsung kena efek slow. Jadi nggak perlu nungguin Laylanya ngadep ke sini gitu loh. Dia bakal ngasih efek slow secara langsung. Nah ini dia teman-teman ya contohnya ya. Nih contohnya Layla lagi lari, dia langsung kena efek slow. Pakai skill 2 efek slow, pakai skill 1 itu udah ngasih efek stun juga. Jadi sebenarnya Hylos ini tuh kayak ngebuka potensi kalau dia bakal jadi jungler juga sih, bukan cuma roamer. Bahkan kayaknya gue ngerasa ini lebih cocok jadi jungler kayak gini-gini nih. Skill satunya bisa ngejar, skill ultimate-nya juga udah ngasih efek slow instan. Skill 2-nya oke lah, base damage-nya dikurangin. Tapi kan dengan hadirnya Hylos ya, yang gue lihat dia tuh bakal ngebuka salah satu counternya Martis. Karena kan Martis kan setiap stack pasifnya itu kan nambahin attack speed kan. Sementara Hylos skill 2-nya ngurangin attack speed. Dan itu connecting juga sama dominance ice. Jadi menurut gue di sini Hylos terbuka potensinya untuk jadi jungler, jelas banget. Wise pakai Hylos jungler lagi kah nanti di MSC? Patchnya sih bener-bener sebelum MSC loh ini, pas banget. Selanjutnya ada Alpha yang mengalami revamp juga dari efek pasifnya. Alpha yang dulu kan itu perlu connectin 2 skill, betanya connect ya kan. Nah sekarang per skill itu dia betanya bakal muncul. Tuh lasernya tuh bakal muncul terus. Jadi kalau teman-teman nanti bakal nge-spam nih Alpha ya kan. Tuh. Dia bakal muncul sesuai dengan garis atau rotasi dari skillnya. Nih pasifnya diubahnya bener-bener penting banget sih. Karena sebelumnya kan kita tuh butuh connectin 2 skill kita dulu kan, baru si betanya tuh muncul. Sekarang tuh enggak, sekarang tuh kita ngeluarin skill betanya keluar. Kita ngeluarin skill betanya keluar. Apalagi skill satunya ini tuh hitungannya walaupun di nerf ya kan damage-nya, tapi ini mempersingkat banget buat kita tuh ngelakuin poking damage. Bayangin kalau misalkan musuh kita kayak gini nih, yang lari-lari kayak gini kan. Kayak gini nih. Tuh, dia bisa langsung kena efek slow dan true damage-nya tuh langsung keluar. Lihat. Per basic attack pun bisa loh. Oh, berarti bentar. Kalau beta udah keluar pakai basic attack bisa muncul lagi. 3. Oh dia by skill tetap sama. Jadi per stacknya Alpha ini muncul 1 beta, muncul lagi beta, hit lagi, muncul lagi beta 1. Dia kalau stacknya maksimal dia muncul beta, muncul lagi beta 2 hit ya kan.
Jadi manfaatin pasifnya nih. Ini bisa jadi XP laner dong jatuhnya. Skill 1 skill 2-nya nih kayak, kan kita tahu lah skill 1 skill 2 alpha ini kan hitungannya cepet ya. Terus dengan di revamp efek pasifnya, berarti ya mempermudah kita buat nge-solo dong. Atau 1v1. Nih, tuh. Terus-terusan kayak gini ya tumbang sih. Jadi intinya kalian pasifnya tuh fokus ke atasnya itu loh. Nih, tuh. Pas 2 kalian coba basic attack. Tuh, dia keluar terus betanya. Tuh. Sampai pasifnya habis ya. Nih, tuh, beta. Wih, bentar, gue jadi kebayang satu hal. Coba kita ambil duit, terus bikin 3 item wagi gigau ya. Ini. Gimana jadinya? Ih, kenapa lagi susah banget mouse-nya dipencet? Betanya keluar terus. Wow, betanya keluar terus. Wow, oke. Apakah ini bisa menjadi meta baru teman-teman? Coba kalian nilai sendiri. Basic attack alpha. Lihat, nyebelin banget. Mungkin boleh dicoba sih ya teman-teman ya. Karena pasifnya itu ternyata kalau udah penuh stacknya, kita basic attack, dia muncul betanya. Holy moly. Nih. Wah, ini alpha attack speed is real kah? Ya kita tunggu nanti ya. Seperti apa kreativitas para publik, konten creator, dan mungkin tiktokers yang suka ulik-ulik build item. Gua ngerasa item attack speed oke juga nih buat alpha. Tapi jadi jungler dong jadinya kalau item attack speed ya. Atau jadi gold laner. Kayak Min Sitar. We'll see ke depannya akan jadi apa nih alpha nih ya. Next ada Bane. Bane ini sebenarnya yang diubah pasifnya terlebih dahulu. Jadi yang gua lihat pasifnya itu sekarang jadi mirip kayak Lunok sekali ya. Atau Kari. Pasifnya itu membuat Bane ketika nanti dia punya stack gitu kan. Nih stack ini, dia tuh bakal memberikan physical attack berdasarkan maksimum HP. Kita coba kesini dulu ya. Nih 280. Gue menyediakan 2 bot. Yang pertama tuh itemnya kosong. Yang kedua tuh itemnya item penambah darah. Kita coba lagi. Lempar skill 1 asal. Basic attack 280. Oke. Kita coba ke yang punya item tank atau item penambah darah. Kita lihat pasifnya. 600 teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ada gambaran lah. Bane itu mau dijadiin tank killer juga. Ya kemungkinan besarnya dia bisa jadi main ke arah jungle, ke arah gold laner juga oke. Apalagi semenjak skill satunya ini damage-nya ditingkatkan teman-teman ya. Jadi skill satunya damage pantulannya juga sekarang ada di 200% untuk di level maksimal. Jadi yang gue lihat emang Bane ini dirancang atau didesain untuk menjadi damage dealer dalam bentuk physical juga nih. Karena kenapa Bane dijadiin atau didesain jadi physical damage dealer? Karena kebetulan skill 2-nya ini tuh healnya sedikit dikurangin lah persentasenya. Cuma memang dia tuh berdasarkan dari persenan darah yang hilang. Jadi semakin tinggi skill 2 kalian, itu tuh nanti maksimal di 10% nge-healnya. Kalau misalkan darah kita hilang gitu loh. Kita ambil contoh kayak gini dulu deh. Coba kita kurangin darah kita dulu, ya kan, sedikit. Mana nih? Nah. Coba ya. Nih darah kita segini. Darah kita segini kita heal 384. Oke. Kalau misalkan makin lebih sekarat gimana? Makin lebih sekarat. Tadi 384. Sekarang berapa? 408. Nah, jadi semakin sekarat kalian, healnya itu bakal semakin lebih besar. Dan memang untuk sekarang Bane itu skill 2-nya ya udah nge-healnya cuma segitu-gitu aja gitu loh. Dan memang revampnya tuh lebih berfokus pada bagaimana cara pasifnya itu bekerja. Kesini cuma 320, ya kan? Kesini lebih sakit nih. Ceprat 600. Boh. Bayangin kalau kita maksimum level ya. Bayangin dulu aja. Mainin pasif, ya kan? Kita ke Layla kecil dulu, Layla kecil. Mana Layla kecil? Ciprat 487. Coba kita ke sini. 900 teman-teman ya. Dan ini damage dari pasifnya tuh pokoknya sesuai sama persentase darah musuh kalian. Jadi kalau misalkan darah musuh kalian itu, kita ambil contoh kali ya, 10.000,
Ya kalau di level 15 kayak gini 10.000 itu 8%-nya bakal jadi bonus damage-nya si Bane. Ciprat pasif 920 ya kan. Ulti Ceprat 920. Ciprat lagi 1000 tuh. Ini bisa kritikal gak nih? Tes kali ya, kita tes. Kita nggak bakal tahu sebelum kita mencoba ya. Coba ini nggak pakai cooldown deh. Basic attack. 1300. Berarti critical itu connect sama pasifnya Bane. Dan menurut kalian dengan Bane seperti ini bakal ditaruh di mana nih enaknya? Bane di jungler kah, gold laner kah, XP, tapi bikin physical? Coba tulis di kolom komentar teman-teman. Selanjutnya Sylvana dapetin buff, yaitu adalah dari skill 2-nya. Ini mana tarikan dari Sylvana ini menuju kepada tombaknya. Jadi kalian ngarahin kemana kalau kena 2-3 hero itu bakal ketarik. Kayak misalkan Layla ini. Tuh. Terus ultimate-nya, sekarang itu ultimate-nya bisa dipadukan dengan flicker. Kepencet ya ampun. Kok gak bisa ditekan ya di... Guys, seriously gue kayaknya harus pindah ke HP deh. Ini memperlama pekerjaan gue loh. Karena gue pakai Google Play Beta ini harus ditekan banget sama mouse. Gila, ini namanya orang emosi nih. Bahaya. Sekarang ultimate-nya bisa pakai flicker. Nah, untung bisa tuh tadi pakai flicker ya. Jadi mempermudah Sylvana juga buat ngelakuin montage penting gitu loh. Kalau misalkan dia lagi dapat momen. Next ada Gatot Kaca. Nah sekarang gue pakai HP nih ya. Jadi sorry kalau layarnya agak sedikit berbeda view-nya. Oke, kita start dulu untuk penggunaan Gatot Kacanya. Gatot Kaca ini yang diubah adalah pasifnya teman-teman. Jadi pasifnya tuh kalau misalkan dia nyala ya. Nih, kalau misalkan pasifnya dia nyala. Emang Gatot Kaca tuh harus di hit dulu sih. Gue aktifin dulu dari sini. Nah, di posisi ini teman-teman, pasifnya Gatot Kaca itu kayak ngasih blink sedikit sekarang. Di patch baru jadinya mempermudah Gatot Kaca tuh untuk ngelakuin heal up pakai basic attack. Jadi kalian tuh nggak perlu nungguin kayak dipukulin dulu sama lawan kalian terus kalian nyamperin dia, atau nungguin skill 2-nya connect dulu ya kan. Nih, tuh ada efek dash-nya sedikit. Terus ya seperti biasa ada efek heal juga buat si Gatotnya. Ini jatuhnya kayak apa ya? Kayak misalkan Gatot itu kan emang kelemahannya kan hero-hero blink ya kan, hero-hero escape. Sekarang tuh udah ke-solve nih sama si pasif dari si Gatot Kaca itu sendiri. So sekarang buat teman-teman pemain Gatot Kaca kayaknya udah boleh buat prioritasin hero ini lagi untuk muncul di rank games atau sejenisnya. Basic attack ada efek dash-nya. Itu ngebantu banget sih buat hero-hero escape tuh bisa dijangkau sama Gatot Kaca gitu loh. Jadi XP jungler kayaknya oke sih buat Gatot Kaca. Selanjutnya ada Popheus yang kayaknya mendapatkan buff, cuma buffnya nggak signifikan. Buffnya juga bukan buff damage, tapi jeda dari penggunaan awal ultimate. Jadi pas ultimate tuh kayak Popheus sekarang makin cepet. Ya lebih cepat daripada biasanya sih, lebih tepatnya yang gue lihat. Lihat aja barusan gerakannya ya. Kita ambil contoh lagi. Aku got mode no CD. Nah. Set. Dia langsung loncat lagi. Jadi ini kayak dipercepat, bener-bener dipercepat movement dari Popheusnya. Dan yang gue lihat ini akan mempermudah Popheus untuk mengcounter hero-hero kayak One, Benedetta atau hero-hero dash lainnya yang dimana ya pasti menyusahkan lah ketika berada di dalam in-game. Semenjak Minsitar di ban terus ya mungkin Popheus bisa jadi opsi setelah di buff kali ini. Sebagai explainer tentunya. Selanjutnya ada Carmilla yang dapetin buff juga dari ultimate-nya. Jadi ultimate-nya tuh kayak pengen dibawa ke slow effect yang pas sebelum di nerf. Yaitu kembali ke 50%. Efek immobilize-nya juga ditingkatkan dari 0,4 detik jadi 0,8 detik. Dan kita bakal pakai patrolling bot buat pembuktiannya, ya kan. Ini ada 4 patrolling bot. Dia bakal kena semua di sini, ya kan, connect semua. Dan lihat ini efek immobilize-nya tadi lebih lama. Slow effect-nya juga lebih berasa, ya kan. Kita cobain yang no cooldown. Nah, tuh lihat efek slow-nya bener-bener berasa banget. Cuma ya paling tinggal kita tunggu nih. Sebagai pemain Carmilla mungkin teman-teman udah menunggu buff seperti ini. Cuma gue lebih penasarannya dengan buff ini apakah nanti Carmilla akan kembali ke jungler.
Karena kan kita sempat ngeliat tuh Carmilla di jungle kan sempat rame. Atau Carmillanya bakal tetap di arah roamer. Karena menurut gue gini, kalau Carmillanya ditaruh di jungle, sekarang kan tank jungle tuh ya ada sedikit perubahan nanti di Battlefield Adjustment. Kalau misalkan ini si Carmilla bisa jadi jungler lagi, gue ngerasa Cecilion bisa balik ke meta. Karena apa? Karena Carmilla Cecilion seperti yang kita tahu itu adalah combo combo connection yang dimana nanti akan mempersulit Carmilla untuk di take down karena mereka tuh punya skill spesial yang dimana si Cecilionnya tuh bakal gendong si Carmilla gitu loh teman-teman. Selanjutnya ada Guinevere yang di buff. Wah ini buffnya abis-abisan gila-gilaan. Yang pertama dari skill satunya. Skill satunya tuh jadi yang awalnya damage-nya gue liat nih ya 300 sampai dengan 525. Itu tuh jadi 400 sampai dengan 625. Dari basic damage-nya aja, dari base damage-nya aja dia udah tinggi. Wah 400 nggak tuh. Sekali sentuh. Ini level 4 ya teman-teman ya. Boom. Dan ini skillnya level 2 gitu loh. Sama ultimate-nya dia tuh damage-nya juga ditingkatkan dari 650 sampai dengan 910 jadi 880 sampai 1320. Yang gua tangkap di sini adalah Guinevere ini disupport banget buat jadi jungler tank terutama. Karena yang gua lihat dia tuh magic power bonusnya persenannya dikurangin. Jadi kalian mungkin cuma butuh item kayak concentrate energy atau mungkin item seperti blood wings ya kan. Yang dimana itemnya untuk Guinevere sendiri kalau jadi jungler itu tidak perlu terlalu banyak untuk item magicnya ya. Jadi lebih banyak mungkin atau lebih dominan item seperti item defense gitu loh. Kita ambil contoh ultimate-nya 1100 in total damage-nya. Dan gue gak pakai item apapun. Jadi bayangin kalau misalkan gue ada di level 12 ya kan. No 2 level lagi. Dan kita coba pakai 3 Layla yang berbeda ya. Damage-nya bakal menyentuh 1300. Lebih bahkan 1600 teman-teman. Ini dengan perbedaan level berarti ya. Dengan adanya perbedaan level bisa meningkat sampai 300 atau bahkan 400-an damage gitu loh. Yang gue lihat di sini ya balik lagi Guinevere jungle itu bakal tetap bisa optimal. Another hero-nya Wise by the way, perwakilan MSC dari Filipina. Terus yang kita lihat kalau misalkan dia sebagai fighter di lini depan, dia mungkin bisa bikin item-item tank sebagai jungler kayak yang tadi gue mention. Yang penting dia damage-nya tetap ada. Itu sih yang kayaknya bener-bener power lah buat Guinevere di patch ini. Ini yang gue lihat Guinevere jadi jungler paling oke banget. Kalaupun mau jadi roamer, Dire Hit sih kayaknya item roam yang paling cocok. Selanjutnya ada Uranus yang akhirnya dapetin buff ya kan. Walaupun gue ngerasa ini buffnya ya nggak ngaruh sih buat Uranus. Karena kan dia powernya dari pasifnya itu kan dan buying time-nya itu kan. Yang gue lihat ya skill satunya ditingkatkan, damage-nya dari 125 sampai 200 jadi 155 sampai 255. Untuk di early game cukup ngebantu. Di late game itu ya balik lagi pasif Uranus itu yang bakal bermain. Dan gue mungkin bakal paham sedikit ya kenapa Uranus ini tidak masuk ke dalam meta. Karena memang hero-hero sekarang itu yang lebih dibutuhkan tuh hero-hero yang bisa ngezoning belakang atau ngekill belakang secara instan kayak Yuzong atau Joy gitu kan yang dipilih, atau Arlott yang bener-bener bisa ngasih damage ke belakang. Sementara kalau misalkan Uranus kayak gini, mau nggak mau Uranus tuh kayak perlu banget Ice Queen Wand item ini ya kan, agar nantinya lini belakang tuh bener-bener nggak bisa ngedamage ke teman-teman kita. Jadi ya salah satu syarat Uranus masuk ke meta balik lagi itu adalah gimana laning phase-nya Uranus itu sendiri biar dia tuh bisa dapetin item secepat mungkin dan musuh nggak bisa take down dia ketika udah mulai masuk mid game sampai late game gitu loh. Kabar buruk buat para pemain Valentina. Jadi buat sekarang Valentina itu mengalami adjustment yang menurut gua so-so lah, adil-adil tetap ya kan. Karena sekarang ultimate dari Valentina itu cooldownnya berdasarkan perkalian lipat. Jadi gini, misalkan kita ambil contoh ya, kita ambil ultimate Zilong. Kita lihat dulu ultimate Zilong berapa detik. Ultimate Zilong 33 detik. Berarti ya emang ultimate dari Valentinanya ya segitu gitu loh, selama durasi dari 33 detik ini. Tuh, lihat. Ini masih level 1 ya. Kebetulan. Ntar kita bakal pelajari nih untuk persenan-persenannya atau perkalian lipatnya. Dari 33 detik jadi 40 detik. Bang, kenapa bisa dari 33 detik jadi 40 detik? Nah, jadi gini. Kalian kan udah baca description tadi, skill Valentina ya kan.
Yang dimana cooldown ultimate Valentina itu akan menjadi 1,2 kali lipat dari ultimate aslinya duration. Itu level 4 ya kan. Level 8 1,1 dan level 12 itu cuma 1 kali lipat saja. Jadi gini, gua ambil contoh, kita pakai hitung-hitungan matematika aja yang paling gampang, pakai kalkulator. Kita ambil contoh misalkan cooldown musuh ultimate kita tuh 30 detik ya kan. Kita ambil nih skill ultimate cooldown yang 30 detik. Misalkan di level 4 berarti ultimate 30 detik ini dikali 1,2 dan jumlahnya adalah 36 detik. Jadi musuh ultimate-nya cooldownnya 30 detik. Kita cooldownnya 36 detik. Lebih lama? Yes, lebih lama. Itu yang menurut gue di sini kabar buruk buat para pemain Valentina. Kita ambil contoh lagi, 30 detik dikali 1,1 ya kan. Jadi 33 detik. Dan barulah di level 12 30 dikali 1 30 detik. Jadi adilnya itu tuh di level ke-12. Yang gua rasa di sini Munton tuh pengen ya mungkin biar adil kali ya, biar fair mungkin dari segi cooldown. Karena kan rata-rata Valentina itu kalau misalkan ketemu sama Faramis contohnya, dia kan cooldownnya kan bakal lebih dominan kan. Apalagi kalau misalkan Faramisnya winning early game. Cuma yang menurut gua kayak gini, user Valentina harus mempertimbangkan dia mau ambil ultimate apa. Karena kalau dia ambil ultimate yang cooldownnya lama, ya cooldown dia bakal lebih lama juga. Makanya tadi dari 33 detik jadi 40 detik. Karena mungkin kalau kita ambil matematikanya lagi, 33,3 dikali 1,2 sama dengan ya 40 detik. Bener, sesuai. Jadi ya teman-teman pintar-pintarlah memilah atau memilih ultimate untuk Valentina di patch terbaru kali ini. Karena kebetulan sepertinya Valentina mengalami adjustment yang cukup merugikan ya. Selanjutnya ada Terisla, yang sekarang skill satunya Terisla itu slow effect-nya dikurangin, tapi kebetulan durasinya tuh dilamain. Jadi seperti yang kita tahu, ini kan ultimate kan skill 1 Terisla ini kan berdasarkan damage yang masuk ya kan, selama durasi dari 3,5 detiknya itu. Nih, kayak sekarang 497, yang ini berapa? Yang ini 371. Coba kita basic attack sekali, 2 kali, damage-nya bakal meningkat. Nah, 500. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi skill satunya ini bahasanya tuh kayak lebih mempermudah Terisla untuk ngasih burst damage. Langsung hilang dong. Nah, kayak gitu tuh. Dengan beberapa perbedaan level aja, apalagi engage-nya ke gold laner mungkin yang tipis ya. Itu akan mempermudah si Terisla tuh buat dapetin ini loh, dapetin si poin dari skill 1 combo skill 2-nya. Dan ultimate-nya yang paling penting teman-teman ya. Ultimate-nya itu sekarang katanya dipermudah ketika di dekat rintangan. Kita ambil contoh kayak gini kali ya. Tuh. Bisa loncat jauh cuy. Bisa loncat dari tembok sini ke tembok sini. Lagi bang. Oke bang, lagi bang ya. Coba no cooldown dulu. Kayak gini. Kita arahkan ke sini, flicker. Set, nyampe bro. Terisla nih bisa nyebrang berarti ya dari sini ke sini ya. Coba. Sejauh apa nyebrangnya Terisla kayak gini? Nyampe nggak ke sana? Oh, cuma nyampe pojok doang. Tapi ini lumayan bisa nge-refill atau bikin setup buat arah-arah late game yang penting. Contohnya kayak gini, misalkan kita ada di bus Franco ini, musuh di depan sini kan. Ini mempermudah kita untuk ngasih elemen of surprise teman-teman ya, pakai Terisla di patch baru. Lanjut, ada Arlott yang kali ini mengalami nerf ya kan. Tapi nerfnya ini menurut gue ya, nerfnya ini bisa ubah gameplay. Kenapa? Karena pemulihan HP atau pemulihan darah dari Arlott yang biasa kan berdasarkan persenan HP kan, sekarang dikurangin. Dari yang sebelumnya 7-12%, sekarang cuma 5-10%. Nambahnya sama-sama 5%, cuma dikurangin 2%. Jadi menurut gua akan sangat oke kalau kalian para user Arlott itu bikinnya, kita ambil contoh ya, bikin Hunter Strike, habis itu bikin Dominance Ice, habis itu kalian bikin ke arah Thunderbelt, habis itu kalian mau bikin Malefic Roar, atau mungkin kalian mau bikin Endless Battle atau Blade of Despair sekalipun, menurut gua di sini oke-oke aja. Karena apa? Karena udah mah damage-nya di nerf, persenan darahnya juga di nerf. Lebih baik jadi assassin sekalian, iya gak sih Arlott-nya? Jadi biar langsung nusuk ke belakang, ngasih damage, dan eksekusi habis itu. Ya, kira-kira kayak gitulah gambarannya buat Arlott. Malah menurut gue sekarang emblemnya boleh diubah juga ke arah Unbending Will, atau mungkin High End Dry kalau mau YOLO ya kan, untuk menusuk ke belakang. Karena ini membukakan skenario gameplay baru. Gak cuma Arlott tank, tapi bisa Arlott damage juga di patch baru ini dengan nerf dari Arlott itu sendiri.
Kabar buruk lagi-lagi hadir buat para pemain Joy sepertinya. Ini Joy dapetin nerfnya parah banget sih menurut gua. Yang pertama pasifnya, peningkatan maksimal movement speed dari Joy yang sebelumnya 100% cuma jadi 60%. Teman-teman bisa lihat, ya larinya Joy jadi pelan banget, ya kan? Cus, ya tuh liatin. Yang pas dia movementnya kayak si Naruto ini, wah itu bener-bener berkurang drastis 40% untuk peningkatan dari movement speednya. Yang kedua, itu adalah dari skill 2-nya. Shieldnya sekarang itu scaling. Sebelumnya, di semua level, shieldnya bakal tetap 130. Sekarang kita ambil contoh gue di level 4, ya kan? Di level 4 dan gue ngambil 2 skill untuk skill 2 gue. Jadi kemungkinan besar, dari 80 kemungkinan jadi 90-an shield absorbnya. Tuh. Ya nggak kelihatan shield absorbnya malah. Shield absorbnya dikit banget. Bener-bener nggak kelihatan men. Dan yang paling penting adalah ultimate-nya. Ultimate-nya juga di nerf ya kan. Gue bilang di nerf kenapa? Karena ya ada peningkatan cooldown gitu loh. Jadi lebih lama untuk durasi penggunaan ultimate selanjutnya. Tuh. Lihat. Level 1 ultimate itu 40 detik. Jadi kalian bisa bayangin, kalian tuh perlu mempertimbangkan kembali kapan kalian akan menggunakan ultimate Joy. Oke lah, Joy di ban terus di skema kompetitif, di rank tinggi. Tapi dengan nerf kayak gini, gue rasa Joy sekalipun lepas kayaknya nggak OP-OP banget. Cuma jadi hero situasional. Dan draft pick mulai Joy di nerf ini kemungkinan besar bisa berubah total. Bisa berubah total. Apalagi Arlotnya juga di nerf. Tapi ya Arlot tetap lebih mengerikan kayaknya. Untuk nerfnya nggak separah Joy sih. Intinya itu mungkin kesimpulannya. Lalu next ada Faramis. Faramis ini kebetulan mengalami nerf dari segi skill 1 dan juga dari segi ultimate-nya. Yang pertama adalah peningkatan hybrid defense-nya dikurangin banget. Jadi Faramis ini sekarang defense-nya rapuh banget. Bener-bener seolah ingin dibuat jadi pure mid laner atau pure mage kali ya. Karena yang gue lihat ini dari 50 sampai 100 jadi 25 sampai 50 doang. Wah, ini pengurangannya 50% loh dari masing-masing dari masing-masing basic defense-nya. Dan yang paling gua kaget adalah cooldown ultimate-nya. Teman-teman tahu lah, biasanya kalau kita meningkatkan skill ultimate itu bakal cooldown. Sekarang Faramis kalau pakai ultimate di level keempat, ya kan, cooldownnya akan di 76 detik. Oke, 76 detik. Kita ambil contoh lagi. Sekarang kita ada di level 12. Oh, level 12 biasanya cepet tuh bang ultimate-nya. Kita buka ultimate. Dan kita lihat cooldown ultimate-nya. Sorry. Udah keren tuh padahal tadi. Perumpamaannya. Nah, sekarang kita lihat kalau misalkan Faramis ada di level 12. Tadi cooldownnya 76 detik ya. Gue belum beli item apa-apa. Dan ke 76 detik lagi. Jadi memang nerfnya ini menurut gue Faramis parah banget. Yang pertama adalah hybrid defense-nya dikurangi dari skill satunya. Yang kedua itu dari skill ultimate-nya. Sekarang di semua level itu cooldown-nya sama, stagnan. Solusinya apa bang? Solusinya ya kalian banyakin duit, beli buku, beli lightning truncheon, ya kan? Ini kan jadi 52 detik. Nah, pas kalian pakai ultimate, jadi setidaknya nggak lama-lama banget gitu loh cooldownnya. Cuma ya tetap lama sih ujung-ujungnya. Kalau mau instan ya kalian mungkin bisa bawa fleeting time kali ya. Contohnya kayak gini. Tadi kan 52 detik tuh. Coba sekarang kita buka ultimate, ngekill. 52 detik jadi berapa tuh? Jadi 31. Nah, fleeting time gua rasa mungkin bisa jadi solusi untuk Faramis di patch baru. Walaupun ini nerfnya parah, tapi sebagai hero team fight, Faramis tetap OP sih harusnya. Untuk team play ya, atau selevel MPL. Selanjutnya ada Kimi yang mengalami nerf, itu ada di skill satunya. Jadi base damage-nya Kimi sekarang benar-benar dikurangin. Startnya dari 30 dan sekarang startnya jadi 20. Benar-benar bergantung sama magic power. Dan gua rasa ya Kimi mau dibuat kayak marksman lain. Dia tuh pengen jadi marksman yang late game, ya kan? Dan sangat dependent dengan item gitu loh. Jadi ya menurut gue masih balance lah untuk Kimi kali ini. Karena kalau misalkan Kimi itu 3-4 item memang udah sakit banget. Jadi emang butuh full item baru Kiminya berasa gitu loh. Dari nerf yang kali ini ya kesimpulan gue.
Selanjutnya ada lapu-lapu yang di nerf juga teman-teman. Ini kan lapu-lapu juga lumayan populer lah di MPL atau bahkan di level-level turnamen tinggi, ya kan. Jadi yang di nerf itu adalah skill 2 enhance-nya teman-teman. Jadi skill 2 enhance-nya sekarang cuma nambahin sekitar 15 damage reduction. Wait, bukannya jadi 10 ya? Oh, ini bug visual kah atau beneran di nerf, apa nerfnya bercanda? Tolong Munton. Kenapa ini kena hero cuma jadi 15 nih sekarang? Harusnya 10 nih. Seingat gue 10 ya, karena emang kebetulan kan pas terakhir kali patch ya kan, itu tuh sebelumnya 15 tuh patch yang sebelumnya, sekarang tuh jadi 10 doang. Kalau kena 1 ya kan. Nah kalau kena 2 harusnya jadi 20 nih. Nah, sekarang 15 kali 2 30. Apakah benar-benar di nerf atau cuma di custom room doang nih? Tolong Munton perhatikan yang satu ini ya, karena menurut gua harusnya dia 10% tulisannya. Pengurangan damage-nya itu 10%. Kalau misalkan masih 15% artinya nggak di nerf dong. Atau jangan-jangan itu cuma bug detail di custom room. Gue gak tahu kalau di rank ya, karena balik lagi referensi gue cuma di custom room. Dan semoga ini cepat di solve, karena sesuai dari di in game-nya itu tuh 10% harusnya, bukan 15%. 15% itu patch lama ya teman-teman. Next ada Kaja. Kaja dapetin nerf, tapi nerfnya menurut gue masih adjustment. Kenapa masih adjustment? Karena gini, yang pertama tuh pengurangan damage-nya atau efek paralyze-nya yang sebelumnya 5% itu jadi 3%. Itu nerf. Tapi stack maksimumnya nggak cuma 4. Jadi buat sekarang stack maksimumnya itu ada di 8. 8 kali 3 24%. Sebelumnya itu stacknya 4, pengurangan damage-nya itu 5%, 5 kali 4 20%. Jadi sekarang kalau full stack atau 8 stack, sebenarnya pengurangan damage-nya itu lebih banyak. Karena 24%, meningkat 4% dong. Tapi syaratnya emang harus ya 8 stack, dan 8 stack itu nggak susah. Plus durasinya itu dilamain. Durasi dari efek paralyze-nya sekarang itu jadi 5 detik dari yang sebelumnya 4 detik. Kita ambil contoh. Kita nyerang di detik 10. Lihat efek yang biru-birunya sampai detik 15. Jadi lama banget ya. Kita tarik. Efek ungunya bahkan masih ada tuh sampai tumbang. Jadi efek paralyze ini dia lebih lama daripada durasi sebelumnya. Dan gue merasa ini nerf yang menguntungkan. Karena apa? Karena durasinya jadi lebih lama. Dan yang dibutuhkan oleh Kaja itu adalah damage reduction duration yang lebih lama. Jadi nggak cuma sekedar pencet skill 1 atau pasif, ya kan? Habis itu keluar efek segala macam. Tapi sekarang itu efeknya jauh jadi lebih lama. Dan orang-orang harusnya mulai paham, ini tuh malah jadinya buff bukan nerf. Karena apa? Karena kalau misalkan kita mainin cooldown reduction ya, kita mainin item cooldown reduction deh di Kaja ya kan. Kita mainin sepatu badut, kita mainin item defense kayak brute force ya kan, Queen's Wings. Duitnya kurang nih. Azure Blade aja nih. Azure Blade kan nambahin cooldown ya kan. Ini cooldownnya berapa nih? 40%. Oke, cooldown 40%. Lihat, 5 detik doang cooldown skill satunya. Efek paralyze-nya belum habis, bisa skill lagi. Wah. Jadi Munton mungkin bisa direvisi kali ya. Ini bukan buff kayaknya. Bukan nerf gua ngerasanya. Ini buff malahan. Yang tadi tulisannya buff malah nerf, yang sekarang tulisannya nerf malah buff. Gimana nih teman-teman kalau menurut kalian? Tapi tetap gue dengan pendirian gue, karena gue merasa ini adalah sebuah buff secara tidak langsung. Tulis di kolom komentar kalian. Next ada nerf dari Varsha, yaitu adalah special skillnya atau Wings by Wings, yang sekarang itu cooldownnya ditingkatkan. Cuma gue nggak tahu nih kalau misalkan Wings by Wings dipakai, terus kita pakai item cooldown reduction, apakah bakal nge-solve atau tidak nih? Coba kita lihat ya. Buku Lightning Truncheon. Ini udah 45% cooldown reduction kan harusnya. Coba tadi 28 detik. Sekarang jadi 16 detik. Oke. Solusinya item cooldown reduction jelas banget. Ini membuat rotasi dari Varsha jadi terbatas seharusnya. Ditingkatkan 7 detik. Jadi menurut gua memang ini harus lebih diperhatikan kembali nih penggunaan dari ultimate special skillnya Varsha ya, yang Wings by Wings ini yang terbang. Jangan sampai kalian gunakan pas nggak ada apa-apa, atau kalian nggak bikin movement atau bikin rotasi, karena bakal rugi banget. Cooldownnya lama banget, lihat tuh 13. Kalian bisa dipukul-pukulin, kalian nggak bisa repositioning. Mungkin modal flicker ya kan buat repositioning. Tapi ujung-ujungnya tanpa skill ini ya kalian nggak bakal bisa escape ketika kalian tuh dalam ancaman gitu loh. Apalagi kalau kalian manfaatin teritorial tembok kayak gini. Ini penting soalnya bagi user Varsha.
Selanjutnya adalah pengurangan dari pasifnya glue, ya kan. Kita tahu sendiri pasifnya glue itu adalah pengurangan damage terhadap glue. Jadi sekarang pengurangan damage terhadap glue ini di nerf. Dari yang sebelumnya per stack itu dia dapetin 8%, 8 kali 5 kan 40%. Sekarang dia cuma 6%, yang artinya 6 kali 5 30% doang damage reduction kepada glue. Ya tandanya seperti ini teman-teman, tuh. Tandanya seperti ini, ya kan, tuh. Jadi kalau udah stack 5, dia bakal kayak ada kuping-kupingannya gitu, si glue-nya. Tuh, si musuhnya. Dan ini damage yang akan diberikan musuhnya glue kepada glue itu dikurangi. Jadi ada damage reduction. Kita ambil contoh aja ke Zilong lah ya. Zilong kan sering nyerang kita tuh. Nih. Coba mana Zilong? Basic attack gua Zilong. Hey. 133. Oke. Dari awal 133, coba kita kasih efek glue-nya sedikit. Nah, udah nih cukup. Pukul gua Zilong. Tuh, cuma 93. Wah, damage-nya jadi geli-geli ya teman-teman ya. Ini yang membuat glue tapi tetap power seharusnya di beberapa kali last pick. Karena dia tuh powernya dari skill satunya yang unlimited ini loh. Kalau misalkan dia samperin skill satunya. Tapi menurut kalian gimana nih? Glue apakah akan tetap di first pick, di rank? Apalagi setelah melihat Arlott dan juga Joy. Karena kalau opini gua tetap akan bilang glue first pick. Tetap prioritas harusnya. Anyway, gue bakal stop video ini sampai hero adjustment aja. Gue anggap ini adalah video part 1, ya kan? Karena banyak banget men yang di buff gitu loh. Ini belum sama item, belum sama penjelasan gold, penjelasan jungler. Dan gue ngerasa nantinya di part 2 tuh lebih singkat harusnya. Seperti pembahasan War X, Demon Hunter Sword, dan item-item yang di adjust atau Battlefield adjustment gue bilangnya. Dan di sini untuk hero adjustment cukup videonya sampai sini aja. 40 menit lebih men kalau gue record ya kan. So ya menurut kalian gimana nih di hero adjustmentnya aja? Hero apa sih yang kira-kira bakal masuk meta? Dan hero apa yang kemungkinan besar udah mulai terlupakan? Gue merasa Joy pelan-pelan udah boleh dilupain sih teman-teman. Karena kayaknya Arlott Glue yang bakal jadi perebutan XP. Atau bahkan Teris lah yang tadi udah bisa flicker sampai ujung dunia. Atau Sylvana yang kebetulan baru mendapatkan buff. Jadi dia bisa masuk ke dalam rentetan hero pick off. Tulis di kolom komentar opini kalian. Dan sampai ketemu lagi di kelas KB part 2 untuk hero adjustment next Battlefield adjustment. Jangan lupa bahagia. Dadah.